Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5455 dari Perintah Kaisar Naga. David menangis. David tahu ia bukan tandingan Saul Devourer. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah melarikan diri. Fire Step! Teriak David, energi spiritualnya langsung meletus, bola api keemasan muncul di bawah kakinya. Sosok David langsung berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, melesat keluar dari istana. Saul Devourer tidak menyangka David akan menunjukkan kelincahan yang begitu tiba-tiba. Saat ia menyadari apa yang terjadi, David sudah melesat keluar dari istana. Mau lari? Tidak mungkin. Saul Devourer mendengus dingin, dan dalam sekejap, ia mengejar David. Keduanya, satu di depan dan satu di belakang, melesat di jalanan ibu kota ilahi. Aliran cahaya keemasan dan bayangan iblis hitam saling bertautan di jalanan, menciptakan pemandangan yang menakutkan namun indah. David mengerahkan fire step-nya sepenuhnya, mencapai batasnya. Namun Saul Devourer terlalu cepat, dan jarak di antara mereka semakin mengecil. Nak, kau tidak bisa kabur. Saul Devourer mencibir, mengumpulkan kekuatan luar biasa di tangannya, siap memberikan pukulan mematikan kepada David. David melirik Saul Devourer yang semakin mendekat, hatinya dipenuhi kecemasan. Ia tahu jika ia terus seperti ini, cepat atau lambat ia akan disambar oleh Saul Devourer. Wah, sepertinya aku benar-benar akan menghilang. Suara Raja Iblis Awan Merah kembali terdengar di lautan kesadaran David, tetapi suaranya menjadi sangat lemah. Ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untuk membantumu. Setelah mengatakan ini, jiwa yang samar di lautan kesadaran David tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang kuat, dan kemudian, kekuatan dahsyat keluar dari tubuh David. Apa? Wajah Saul Devourer berubah. Ia bisa merasakan kecepatan David tiba-tiba meningkat, bahkan lebih cepat dari kecepatannya sendiri. Ternyata Scarlet Cloud Demon Lord, di saat-saat terakhirnya, telah menyalurkan seluruh sisa kekuatannya kepada David, langsung meningkatkan kecepatannya. Wujud David berubah menjadi kilatan petir keemasan, langsung menghilang di ujung jalan. Saul Devourer menyaksikan David menghilang, raut kebencian terpancar di wajahnya. Sialan! Dia kabur lagi. Ia tahu sudah terlambat untuk mengejarnya. Meskipun ledakan kekuatan terakhir Scarlet Cloud Demon Lord sangat dahsyat, itu tidak akan bertahan lama. Setelah menghilang, kecepatan David akan kembali normal. Tapi saat itu, David pasti sudah lenyap tanpa jejak. Nak, tunggu saja. Saul Devourer meraung. Lain kali aku bertemu denganmu, akan kupastikan jiwamu hancur. Setelah itu, ia berbalik dan menuju istana. Ia harus segera memulihkan seluruh tubuhnya sebelum membalas dendam pada David. Saat itu, David telah meninggalkan ibu kota ilahi dan mencapai hutan belantara di seberang. Ia berhenti sejenak, terengah-engah. Pelarian itu hampir menguras seluruh tenaganya. Senior Chiun, apakah kau masih di sana? David memanggil dari lautan kesadarannya, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Namun, keheningan menyelimuti, tak ada jawaban. Secercah samar jiwanya telah lenyap, hanya menyisakan jejak samar keberadaannya sebelumnya. David tahu bahwa Raja Iblis Chiun telah lenyap sepenuhnya. Untuk menyelamatkannya, ia telah membayar harga jiwanya sendiri. Senior, senior. David terus memanggil, mencari jejak Chiun di lautan kesadarannya, tetapi tak ada jejak Chiun. David jatuh terduduk. Hilangnya Raja Iblis Chiun merupakan pukulan telak baginya. Ia telah berjanji akan membantunya mendapatkan kembali tubuhnya. Selama ini, Raja Iblis Chiun telah berulang kali membantunya, tetapi pada akhirnya, David gagal memenuhi janjinya. Senior, bagaimana bisa kau menghilang begitu saja? Aku belum memulihkan tubuhmu. Aku, David, telah menjalani hidup yang benar dan tidak pernah malu akan apapun. Tapi aku turut berduka cita untukmu. David menangis terseduh-seduh. Ia benar-benar patah hati. Bab 5456 dari Perintah Kaisar Naga. Aku tidak mati. Sialan, aku sudah dewasa. Kenapa kau menangis sekeras itu? Aku belum sepenuhnya menghilang, tapi aku hampir mati. Dengan kekuatan jiwaku yang terbatas, bahkan jika aku mencapai surga ke-9, akan sulit untuk memulihkan tubuhku. Pada saat itu,
Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar. Mendengar bahwa Raja Iblis Awan Merah masih hidup, David buru-buru menyeka air matanya dan berkata, "Senior, meskipun kau tidak bisa memulihkan tubuhmu, kau bisa tetap berada di lautan kesadaranku seumur hidupmu. Lupakan saja, aku tidak ingin tinggal di lautan kesadaranmu selamanya. Kau bermain-main dengan wanita setiap hari, dan aku tidak tahan melihatmu setiap hari," kata Raja Iblis Awan Merah. Mendengar ini, David tersipu, wajahnya dipenuhi rasa malu. Ia segera mengganti topik pembicaraan. "Senior, kenapa kau diam saja selama ini? Kupikir kau mengalami kecelakaan." "Ini karena aula jalan jahat. Orang-orang ini sangat sensitif terhadap jiwa. Jika aku muncul, mereka akan memburumu setiap hari. Aku bahkan mungkin menggunakan jiwaku untuk memurnikan pil. Jangan remehkan aula jalan jahat. Tidak ada yang tahu di mana markas mereka. 10.000 tahun yang lalu, rasanya aula jalan jahat hadir di setiap dunia di alam surgawi ini." Raja Iblis Awan Merah memperingatkan David. "Sial, apakah aula jalan jahat sekuat itu?" David sedikit mengernyit. "Baiklah, aku perlu istirahat. Aku khawatir jika aku mengatakan beberapa patah kata lagi, gumpalan jiwaku ini akan benar-benar lenyap." Setelah itu, Raja Iblis Awan Merah terdiam. David memusatkan perhatiannya dan mulai mencari Lingxi dan yang lainnya. Sementara itu, di ibu kota ilahi, sang pemakan jiwa berdiri di titik tertinggi istana, menghadap seluruh kota. Tubuhnya telah menjadi padat sepenuhnya, dan kekuatannya telah kembali ke 80% dari puncaknya. Tidak akan lama baginya untuk pulih sepenuhnya. Saat itu, apalagi surga ke-6, ia bahkan bisa menantang surga ke-9. Surga ke-6 akan segera menjadi milikku. Sang pemakan jiwa mencibir, kilatan keserakahan dan kekejaman di matanya. Dan bocah itu, dan para kultivator yang melarikan diri itu, takkan kulepaskan mereka. Setelah itu, sang pemakan jiwa berbalik dan menuju lebih dalam ke dalam istana. Ia harus segera memulihkan diri ke puncak kekuatannya, lalu menyatukan seluruh surga ke-6 dan bahkan menantang dunia yang lebih tinggi. Setelah melarikan diri, David beristirahat sejenak di hutan belantara sebelum mencari Ling 11 dan yang lainnya. Ia tahu situasinya kritis dan ia harus segera menemukan mereka. Setelah pencarian yang menyeluruh, David akhirnya menemukan Ling 11 dan yang lainnya di sebuah lembah terpencil. David. Melihat David kembali dengan selamat, Ziwan adalah orang pertama yang bergegas, air mata kebahagiaan berlinang di matanya. "Aku senang kau baik-baik saja." Wu Hao, Ling Yu, Humazi, dan yang lainnya berkumpul di sekitarnya. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. "Aku baik-baik saja. Maaf membuat semua orang khawatir," kata David sambil tersenyum. "Senior Ciun membantuku menghentikan Soul Devourer, yang membuatku bisa melarikan diri." "Senior Ciun?" tanya Humazi cemas. Dia membayar mahal untuk menyelamatkanku." Suara David agak pelan. Tapi dia belum sepenuhnya hilang. Hanya butuh waktu lama untuk pulih. Semua orang merasa berat hati mendengar ini. Mereka semua tahu bahwa jika bukan karena pengorbanan Raja Iblis Ciun, mereka mungkin sudah mati di ibu kota ilahi hari ini. "Ngomong-ngomong, bagaimana luka kalian semua?" tanya David khawatir. Mendengar kabar luka membuat wajah semua orang muram. "Kami semua terluka parah dan butuh waktu lama untuk pulih," kata Wu Hao sambil tersenyum masam. "Terutama Master Istana keempat. Dia terluka parah saat melindungi retret kami." David menatap Ling 11. Dia tampak pucat dan napasnya agak tidak teratur, jelas terluka. "Master Istana keempat, apakah Anda baik-baik saja?" tanya David cemas. Bab 5457 dari Perintah Kaisar Naga, memasuki menara untuk berlatih. Ling 11 menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja. Aku hanya butuh istirahat. Tapi sekarang ibu kota ilahi telah diduduki oleh pelahap jiwa. Terlalu berbahaya bagi kita untuk tinggal di sini," kata Ling Yu cemas. "Pelahap jiwa akan segera mengirim orang untuk memburu kita." Wajah semua orang semakin serius setelah mendengar ini. Mereka tahu Ling Yu benar. Mengingat karakter pelahap jiwa, dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. "Aku punya saran," kata Ling 11 tiba-tiba. "Aku bisa membawa semua orang ke surga ke-8. Itu wilayah istana Raja Ilahi. Sekalipun pelahap jiwa sekuat itu,
dia tidak akan berani bertindak gegabah di sana. Secercah harapan melintas di mata semua orang setelah mendengar ini. Surga ke-8 adalah tempat di mana semua orang menuju keluar, dan semua orang bercita-cita untuk naik ke alam yang lebih tinggi. Terlebih lagi, istana Raja Ilahi di surga ke-8 sangat tangguh. Sekalipun pelahap jiwa telah memulihkan kekuatan puncaknya, dia mungkin tidak berani bertindak gegabah di sana. Tapi Master Istana ke-4, luka-lukamu, kata Wu Hao cemas. Ling 11 menggelengkan kepalanya. Meskipun lukaku serius, aku masih bisa membuka paksa saluran ruang angkasa. Namun, Ling 11 terdiam, raut wajahnya tampak malu. Namun, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa membuka saluran ruang angkasa kecil, dan hanya bisa menteleportasi beberapa orang sekaligus. Akan butuh waktu lama untuk mengirim semua orang ke surga ke-8. Setelah mendengar ini, harapan di wajah semua orang kembali meredup. Mereka sekarang memiliki ratusan orang. Jika hanya beberapa orang yang bisa diteleportasi sekaligus, akan membutuhkan banyak teleportasi. Selama waktu ini, Soul Devourer mungkin telah mengirim orang untuk memburu mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ziwan berkata dengan cemas, kita tidak bisa hanya tinggal di sini dan menunggu sang pemakan jiwa membunuh kita, kan? Semua orang terdiam. Untuk sesaat, suasana putus asa memenuhi lembah. Saat itu, David tiba-tiba mendapat ide. Aku punya rencana, seru David tiba-tiba. Semua orang menatapnya, mata mereka dipenuhi kebingungan. David tersenyum tipis dan mengeluarkan senjata ajaib kecil berwarna hitam berbentuk menara dari cincin penyimpanannya. Ini, Ling 11 menatap menara hitam itu, kilatan keterkejutan di matanya. Mungkinkah ini menara penekan iblis yang legendaris? Ya, ini menara penekan iblis, kata David sambil tersenyum. Menara ini tidak hanya digunakan untuk menekan iblis, tetapi juga memiliki fungsi khusus. Fungsi apa? Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Aliran waktu di dalam menara ini berbeda dengan di luar. Jelas David. 1 hari di luar sama dengan 100 hari di dalam. Kalian bisa memasuki menara untuk berlatih dan cepat pulih dari luka-luka kalian. Mata semua orang berbinar kaget. 1 hari di luar sama dengan 100 hari di dalam, sungguh luar biasa. Jika mereka memasuki menara untuk berlatih, hanya butuh beberapa hari untuk pulih dari luka-luka mereka, dan bahkan mungkin meningkatkan kekuatan mereka. Apakah ini benar? Tanya Ling 11 tak percaya. David mengangguk, tentu saja benar. Aliran waktu di dalam menara ini memang berbeda dengan di luar. Hebat, kata Ling Yu bersemangat, dengan begini kita tidak perlu takut pada pelahap jiwa. Setelah kita pulih dari luka-luka kita, bahkan jika pelahap jiwa datang, kita tidak akan takut padanya. Mendengar ini, wajah semua orang berseri-seri karena kegembiraan. Mereka akhirnya melihat harapan. Semuanya, cepat masuk ke menara, kata David sambil tersenyum. Aku akan melindungi kalian dari luar. Semua orang mengangguk, dan, dipimpin oleh Ling 11, mereka memasuki menara penekan iblis satu persatu. Melihat semua orang memasuki menara, David menghela napas lega. Dia tahu bahwa sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah melindungi semua orang dari luar dan menunggu mereka pulih. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Bab 5458 dari Perintah Kaisar Naga, Keputusasaan. Selama 3 hari, David tetap berada di menara penekan iblis, tak berani mengendur. Ia tahu sang pemakan jiwa bisa mengirim anak buahnya untuk mengejar mereka kapan saja. Akhirnya, pada malam hari ketiga, menara penekan iblis tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Segera setelah itu, Ling Xi, Wu Hao, Ling Yue, Ziwan, dan yang lainnya muncul satu demi satu. Masing-masing memancarkan aura yang kuat dan penuh semangat. Jelas bahwa mereka telah pulih sepenuhnya dari luka-luka mereka, dan bahkan kekuatan mereka telah meningkat. Kita sudah pulih, seru Ziwan bersemangat. Dan kekuatanku telah meningkat pesat. Wu Hao tersenyum dan berkata, benar, aku sekarang adalah manusia abadi tingkat 3. Mendengar ini, semua orang dengan bersemangat membicarakan kemajuan mereka. Setelah 300 hari berlatih di menara penekan iblis, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Ling Xi juga memeriksa luka-lukanya sendiri, dengan senyum puas di wajahnya. Luka-lukaku telah sembuh total, dan kekuatanku telah kembali ke 90% dari puncakku. Tepat ketika semua orang dipenuhi kegembiraan,
Sebuah raungan keras tiba-tiba bergema dari langit. Kemudian, aura yang kuat menjangkau dari kejauhan, dan seluruh lembah bergetar hebat. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka semua menatap langit. Awan gelap menyelimuti langit, dan roh-roh iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya serta para pembudidaya iblis muncul dari awan, bergerombol seperti belalang, mengelilingi seluruh lembah. Dan di garis depan roh-roh iblis dan pembudidaya iblis ini, sesosok berjubah hitam melayang di udara. Sosok itu tak lain adalah sang pemakan jiwa, yang telah sepenuhnya memulihkan kekuatan puncaknya. Hahaha. Kau pikir aku tidak bisa menemukanmu kalau kau bersembunyi di sini? Si pemakan jiwa tertawa terbahak-bahak, suaranya penuh penghinaan. Hari ini, mari kita lihat kemana kau bisa kabur. Semua orang menatap kerumunan jiwa iblis dan pembudidaya iblis yang padat di langit, putus asa di wajah mereka. Meskipun mereka telah pulih dari luka dan kekuatan mereka meningkat, mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawan si pemakan jiwa dan ratusan ribu jiwa iblis dan pembudidaya iblis. Sepertinya kita benar-benar akan mati di sini hari ini, kata Wu Hao sambil tersenyum masam. Ling Yu mengangguk, ekspresi tenang di wajahnya. Aku tidak menyesal bertarung dengan kalian semua sampai saat terakhir. Ziwan mencengkeram pedangnya erat-erat, matanya dipenuhi tekad. Bahkan jika aku mati, aku akan melawan mereka. Ling 11 menatap si pemakan jiwa di langit, ekspresi serius di wajahnya. Jangan menyerah, kita masih punya harapan. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanyalah penenang dari Ling 11. Menghadapi musuh sekuat itu, mereka sama sekali tidak punya harapan. Para prajurit berdiri saling membelakangi, senjata mereka tergenggam erat, siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Suasana di lembah itu sangat tegang. Kita semua akan mati, ayo kita lawan dia. Pendeta Tao Wuji bersiap bertarung sampai mati melawan pelahap jiwa. Namun tiba-tiba ia mendapati dirinya tak bisa bergerak, terhimpit oleh kekuatan tak terlihat. Semua orang merasakan aura mengerikan yang menekan mereka, tak bisa bergerak sama sekali, apalagi melawan pelahap jiwa. Pelahap jiwa melayang di udara, jubah hitamnya berkibar tanpa angin, dan aura mengerikan yang menyesakkan memancar darinya. Ia menatap kerumunan yang tak bergerak di bawah, senyum kejam tersungging di bibirnya. Semut tetaplah semut. Sekalipun kuberi kalian kesempatan untuk berlatih, kalian tak sebanding denganku. Para prajurit itu berjuang keras, tetapi rasanya seperti terbelenggu tak terlihat. Mereka bahkan tak bisa menggerakkan jari, apalagi bertarung. Energi spiritual di dalam diri mereka seakan membeku, tak mampu bergerak sama sekali. Hahaha. Apa kalian merasakan keputusasaan itu? Soul Devourer tertawa terbahak-bahak, ini perbedaan kekuatan yang luar biasa. Di hadapanku, kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk melawan.